Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita kembali lagi kepada pembahasan limit. Ya, sebelumnya masih limit tak hingga fungsi aljabar. Maksudnya kelanjutan dari video sebelumnya. Kita masuk pada limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, masih sama kata kunci kita adalah di sini ya, limit tak hingga. Jadi nanti kata kunci kita berada pada kata-kata limit tak hingga, fungsinya masih fungsi aljabar. Nah, jadi saya ingatkan kembali kemarin untuk formula dasar atau bekal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan limit tak hingga ada pada di sini ya. Limit x menuju tak hingga untuk 1 per x fungsinya nilainya 0. Atau secara umum adalah limit x menuju tak hingga 1 per x pangkat n dengan n adalah bilangan asli ya. 1 per x pangkat n hasilnya adalah 0. Oke ya. Jadi ini review lagi. Sekali lagi ini benar-benar tetap dipakai. Nah, jadi secara umum ada dua untuk bentuk tak tentu atau limit di tak terhingga. Jika kita langsung mensubstitusikan nilai x kepada tak hingga pada fungsi-fungsinya nanti, yaitu untuk bentuk fungsi yang berupa pecahan, ya kan, f(x) per gx, atau untuk berupa fungsi yang nanti berupa pengurangan, yaitu fx min gx. Nah, karena memang pada materi SMA atau FA topik kajiannya tidak jauh-jauh dari ini. Nah, kemarin kalau misalkan untuk yang limit x menuju tak hingga dengan fungsinya berupa pecahan fx per gx, itu kita lihat pada pangkat tertinggi masing-masing fungsi, yaitu pada pembilangnya maupun pada penyebutnya, ya kan. Nah, jadi kalau dia 0 adalah ketika pangkat pembilang lebih kecil daripada pangkat penyebut, maka nilai L-nya itu 0. Nah, kemudian ya, kalau misalkan pangkat pembilangnya sama, M dan N itu pangkatnya besarnya sama, maka kita lihat pada nilai nilai di sininya A dan B ini. Jika M nilainya lebih besar daripada N, maka otomatis nilainya tak hingga. Nah, ini review yang pada video sebelumnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang coba kita lihat pada Nah, sekarang fokus kita ya, itu pada bentuk limit tak tentu negatif dikurangi tak hingga dikurangi tak hingga. Ya, untuk memahami bagaimana penyelesaian limit berikut ya. Jadi limit x menuju tak hingga fx min gx, maksudnya ini apa? Ketika nilai x itu pada fungsi f ini diganti dengan tak hingga, ya kan. Jadi ketika fungsi fx x-nya itu diganti oleh tak hingga, maka dia hasilnya tak hingga. Begitu juga gx, ketika x-nya diganti oleh tak hingga ini, maka hasilnya tak hingga. Sehingga penyelesaiannya itu apa? Saya ambil contohnya begini. Ini kan ketika misalkan langsung saja limit x menuju tak hingga untuk fungsinya akar, kan, 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4 dikurangi akar 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6. Nah, ini kalau saya langsung memasukkannya atau mensubstitusikan x dengan nilai tak hingga, maka hasilnya kan tak hingga, ya kan. Nah, ini misalkan x-nya ini, nah yang ini langsung saya ganti dengan nilai tak hingga, maka hasilnya pun tak hingga. Sehingga maka penyelesaiannya itu bagaimana? Maka saya menggunakan bentuk sekawan. Nah, bentuk sekawan ini pernah kalian pelajari pada saat SMP atau MTS. Nah, bentuk sekawannya bagaimana? Jadi kalau saya punya akar A ditambah akar B, maka bentuk sekawannya itu bagaimana? Akar A dikurangi akar B. Nah, itu bentuk sekawannya.
Sehingga bentuk sekawan itu kita cari yang bentuk sekawan dari ini. Nah, bentuk sekawannya berapa? Jadi kalau misalkan nilai di dalam akarnya tetap, yaitu 2x kuadrat dikurangi x ditambah 4 dan 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6. Yang berbeda itu pada tandanya. Nah kan, jadi yang tandanya negatif, bentuk sekawannya kita cari yang positif. Itu adalah bentuk sekawan. Dan bentuk sekawannya dikali dengan ini per ya, akar 2x kuadrat min x plus 4 ditambah akar 2x kuadrat tambah 3x min 6 per. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat, ini hasilnya berapa ini? Ini kan nilainya 1. Nah, sehingga kalau 1 ini saya kalikan dengan yang ada di sini, ya, limit akar 2x kuadrat min x plus 4 dikurangi akar 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 6, maka dia tidak akan mengubah hasil. Jadi ada aturan yang menyatakan kalau A dikali 1 maka hasilnya adalah A sendiri. A itu sembarang bilangan, ya, sembarang bilangan kalau hasilnya dikalikan 1 maka hasilnya adalah A. Oke ya. Nah, maka dari sini saya melanjutkan lagi. Coba kita lihat. Maka ini kan sebetulnya yang atas itu ini kan per 1. Nah, akar 2x kuadrat dikurangi x plus 4 dikurangi akar 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 6, ini dikali dengan akar 2x kuadrat min x plus 4 ditambah akar 2x kuadrat tambah 3x min 6. Hasilnya kan ini 2x kuadrat min x plus 4 ditambah ini. Jadi diingat lagi, ketika misalkan dulu SMP, ya, kembali lagi materi SMP. Jadi ketika ada akar A dikali akar B, bukan dikali, ya, tapi dijumlahkan. Oke, saya ulangi lagi. Jadi kalau misalkan akar A ditambah akar B saya kalikan dengan akar A min akar B, maka hasilnya adalah A dikurangi B. Nah, itu diingat-ingat lagi. Nah, itu catatan-catatan kecilnya. Sehingga ini dia berubah menjadi 2x kuadrat dikurangi x plus 4 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x min 6. Ini hasilnya negatif 4x plus 10. Penyebutnya tetap ya. Nah, sehingga bentuknya menjadi seperti yang ada di layar ini. Nah, kita ingat kalau misalkan pada pembahasan video di sebelumnya, ketika sudah bentuk pecahan, maka kita langsung mengambil suku pangkat tertingginya. Nah, pangkat tertinggi dari ini 2x kuadrat min x plus 4 adalah 2x kuadrat. Begitu juga 2x kuadrat tambah 3x dikurangi 6, saya ambil pangkat tertingginya adalah 2x kuadrat. Dan yang pembilangnya negatif 4x ditambah 10, pangkat tertingginya adalah negatif 4x. Sehingga kita lebih sederhananya bentuknya yang ada di sini. Oke ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kalau misalkan akar dari 2x kuadrat adalah x akar 2. Dan x akar 2 ditambah x akar 2, maka hasilnya 2x akar 2. Dan negatif 4x. Nah, x-nya saya sederhanakan menjadi negatif 4 per 2 akar 2. Limit x menuju hingga negatif 4 per 2 akar 2 hasilnya negatif 4 per 2 akar 2. Kemudian saya rasionalkan penyebutnya, maka saya peroleh hasilnya negatif 2. Oke ya. Nah, itu. Kemudian kita ke contoh 0. Nah, ini negatif akar 2 itu kan nilainya, nilai limitnya. Coba kita grafikan. Nah, ini grafik kurva ini merupakan fungsinya. Fungsinya yaitu akar 2x kuadrat min x plus 4 dikurangi akar 2x kuadrat ditambah 3x dikurangi 6. Dan yang garis putus-putus biru ini, dia adalah nilai y sama dengan negatif akar 2. Sehingga garis yang berwarna orange ini, dia tidak akan menyentuh garis berwarna biru ini.
Oke ya, sampai dipanjang kapanpun ini tidak akan bersentuhan, hanya hampir mendekati, sehingga nilai limitnya kalau saya bisa mengatakan adalah negatif akar 2. Secara grafis, nah itu dia tidak akan bersentuhan. Ini contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini bedanya bagaimana? Kalau misalkan ini yang fungsi keduanya, nah dia bukan bentuk akar. Nah, kalau bukan bentuk akar, ya ini saya ubah ke dalam bentuk akar, ya kan? Nah itu. Jadi sebetulnya itu pun tidak mengubah nilai. Jadi kalau teman-teman perhatikan, akar dari 2x min 1 dikali 2x min 1 ketika diakarkan adalah 2x min 1. Atau sebenarnya kan prinsipnya 2x min 1 kuadrat, ya kan? Maka dia hasilnya adalah 2x dikurangi 1. Nah, dengan cara yang sama tadi, hanya bedanya adalah kita mengubahnya bentuk yang bukan akar ini menjadi ke dalam bentuk akar. Kemudian kita kalikan dengan sekawannya, ya kan? Disederhanakan, baru kita ambil dengan suku pangkat tertinggi. Maka hasilnya adalah ini. Oke teman-teman ya, nggak cukup sederhana. Nah, jadi kalau saya bisa membuat sebuah kesimpulan, ya, pada video sebelumnya dan video yang sekarang, jika terdapat limit x menuju tahingga, maka nilai x pada fungsinya langsung diganti dengan tahingga. Nah, akibatnya jika diperoleh nilai hasilnya tahingga dikurangi tahingga seperti yang di awal tadi, maka diselesaikan dengan menggunakan bentuk sekawan. Maksudnya dikalikan dengan sekawan seperti pada contoh tadi. Nah, selanjutnya disederhanakan pembilang dengan menggabungkan suku-suku yang sejenis. Suku-suku yang sejenis itu ya disederhanakan, yang x dikurangi dengan yang x kuadrat ditambah atau dikurangi dengan x kuadrat, dan seterusnya. Nah, kemudian sederhanakan fungsi dalam limit, artinya dengan menulis suku tertingginya saja. Jadi seperti yang tadi, suku tertingginya saja yang kita tulis. Ya. Kemudian yang nomor 4, sederhanakan eksponen x pada pembilang dan penyebut. Ya, eksponen x pada pembilang dan penyebut itu maksudnya begini. Kalau misalkan ini, saya ambil contohnya yang ada di sini. Ini kan ada bentuk 12x dibagi 4x. Kita sederhanakan eksponen x-nya dia menjadi 3. Nah, itu maksudnya dikatakan sederhanakan eksponen x. Jadi begitu. Nah, kemudian hitung limit dengan menggunakan teorema ini. Nah, makanya saya katakan teorema yang 1/x pangkat n untuk limit x menuju tahingga sama dengan 0 itu jangan dilupakan. Ya. Nah, oke ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita ambil contoh penggunaannya. Contoh penggunaannya saya ambil pada kasus bidang ekonomi atau matematika ekonomi, yaitu di sini kita mengambil nilai produksi atau biaya produksi. Saya ambil contohnya misalkan begini. Jika C, ya variabel C, itu merupakan biaya total untuk memproduksi Q satuan dari suatu produk. Jadi C itu biaya, Q itu produknya. Nah, maka biaya rata-rata per satuan untuk produksi G dinyatakan oleh C sama dengan C per Q. Ya, ini kan simbol rata-rata. Jika biaya totalnya bisa dinyatakan oleh ini 5.000 ditambah 6Q. 5.000 ini biasanya adalah biaya tetap. Ya, biaya tetapnya 6.000. Nah, 6Q itu tergantung berapa jumlah yang diproduksi. Maka dikatakan biaya rata-ratanya adalah 5.000 ditambah 6Q per Q. Maksudnya per satuan barang. Oke ya. Jika produsen itu secara kontinu meningkatkan produksinya. Nah, ini ada kata-kata kontinu meningkatkan produksinya. Berarti sampai berapa? Kita belum tahu. Sehingga kita ambil dia diasumsikan oleh
sampai X menuju tak hingga. Berapa nilai batas dari biaya rata-rata ini? Nah, ini asumsinya kemari. Ya, jadi begitu ya teman-teman ya. Sehingga kalau saya buat formulanya adalah limit. Nah, Q-nya itu kan ini merupakan jumlah yang akan diproduksi. 5000 ditambah 6Q per Q. Nah, bisa sederhanakan, maka biaya rata-ratanya adalah 6000. Nah, jadi itu. Ini kan perhitungan matematisnya ada di sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi itu salah satu contoh aplikasinya. Aplikasi yang lain banyak. Pada bidang statistika ada, kemudian pada bidang kependudukan juga ada. Kemudian dalam bidang teknik itu juga ada. Dalam fisika apalagi itu banyak sekali. Ya. Jadi nilai limit itu banyak sekali penggunaannya. Kemudian, nah ini review konsep. Review konsep itu maksudnya begini. Kita menggali lagi nilai-nilai dasar atau konsep-konsep dasar tentang limit. Nah, dari awal saya katakan limit tak hingga, tak hingga. Nah, sekarang apakah tak hingga itu dengan lambang yang seperti ini itu merupakan suatu bilangan? Nah, tentu teman-teman harus tahu dulu apa itu bilangan, yaitu bilangan itu apa, kemudian ternyata tak hingga itu apa. Nah, silakan cari di banyak referensi. Oke ya. Nah, kemudian konsep yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, jika nilai limit suatu fungsi adalah tak hingga, apakah bisa dikatakan bahwa limit itu fungsi itu maksud saya memiliki limit. Jadi misalkan begini, saya punya limit X menuju tak hingga F. Ternyata hasilnya tak hingga. Nah, apakah tak hingga ini dikatakan dia memiliki limit? Oke. Nah, itu bagaimana kita mengenali konsep limit. Karena apa? Limit ini kita harus paham dulu sebelum nanti kita membahas pada topik berikutnya, yaitu misalkan apa? Turunan dan nanti kepada integral. Sehingga konsep kalkulus itulah dikatakan mulai dari limit. Nah, ya. Nah, terima kasih. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.